Yo, nama aku Salman dan kembali lagi di Salman Techno Channel. Nah ya, kali ini aku bakal nge-sharing ilmu untuk teman-teman semua tentang HTML multimedia ya. Kenapa? Karena nanti di HTML multimedia ini kita bakal uh, belajar ya tentang gimana sih caranya untuk nambahin gambar, video, sama suara yang ada di website kita. Nah, untuk yang lebih lanjut, let's just start it. Oke guys, jadi kali ini kita ada di Sublime Text dan sekarang tentang multimedia. Nah, untuk misi kita di sini itu kita akan menampilkan gambar, video, dan audio yang ada di folder ini untuk dimasukkan ke dalam website kita. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan itu kita harus menyiapkan untuk video, gambar, dan audio ya. Nah, kebetulan aku sudah download ya untuk contoh gambar, video, dan audio tersebut dan sudah dimasukkan ke dalam folder yang bernama Learn Coding Bro. Nah, untuk khusus di Learn Coding Bro, kita juga bisa membuat sebuah folder satu lagi ya untuk mengenai multimedia yang berisikan gambar, video, dan audio seperti ini ya teman-teman. Contohnya kayak movie, Salman Techno, terus juga yang audio lagu Until I Found You. Nah, oke, sekarang kita bakal ngoding nih ya. Oke, jadi untuk yang di bagian ini kita pertama kali harus membuat sebuah file yang bernama multimedia.html. Oke, karena ini HTML, kita akan menuliskan tag HTML. Contohnya seperti ini ya. Jadi pertama harus tulis HTML terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa klik enter ya untuk supaya otomatis seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah format HTML yang biasanya kita tulis gitu ya. Doctype HTML dengan HTML yang di dalamnya ada tag head sama body. Nah, kalau head itu yang di bagian atas websitenya, terus body-nya itu yang bagian uh, isi website tersebut. Nah, di head tersebut ada title atau judul, dan kita akan tulis di sini adalah HTML multimedia. Oke, untuk yang lebih lanjutnya, tadi aku udah save, terus sekarang kita ke bagian multimedia.html. Nah, oke, mana ini? Oke, jadi di sini masih pakai yang Avast Secure Browser ya. Nah, sekarang aku bakal cut di sini terus masukkan ke dalam Google Chrome di sini ya. Lalu tampilannya seperti ini. Jadi ya memang ya, aku biasanya pakai Google Chrome. Jadi boleh aja yang lainnya, contohnya pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan lain-lain. Oke ya. Jadi kalau untuk di Google Chrome ini seperti ini ya teman-teman. Kalau kita view page source juga sama nih, seperti yang kita habis ngoding bareng-bareng ya. Doctype HTML dengan head title-nya itu HTML multimedia di bagian sini ya. Terus karena di body-nya kosong, maka di bagian isinya itu pun kosong. Oke, kita kembali lagi ke Sublime Text. Dan sekarang aku bakal nge-share ke teman-teman semua tentang bagaimana sih caranya untuk menampilkan gambar, video, dan audio ke dalam website tersebut. Oke, pertama itu kita akan tulis dan buat ya, menambahkan sebuah video di dalam website. Jadi kalau untuk video di sini kita tinggal tulis aja sebuah tag yang namanya video. Oke, jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah, untuk video di bagian sini itu kita di tengahnya itu harus menambahkan sebuah source. Nah, fungsinya source di sini adalah untuk menampilkan sebuah folder dan file dari si video tersebut. Oke ya. Jadi yang pertama adalah source. Jika kita yang seperti tadi ya, kalau kita bikin otomatis dengan cara klik enter ya,
itu nanti akan keluar seperti ini. Rumusnya source, di sini src, kita harus tulis nama file dari gambar, video, ataupun audio, tapi karena di sini video, jadi di sini harus menampilkan sebuah file video. Lalu di sini ada type ya. Nah, contohnya kalau nggak ada type, maka apa yang akan terjadi ya? Source src walaupun di sini tulisannya adalah movie.mp4 misalkan. Lalu kita save, dan apa yang akan terjadi di dalam website tersebut? Mari kita buktikan. Oke, jadi di sini masih kosong ya teman-teman semua. Lalu bagaimana sih caranya? Coba deh kalau kita menampilkan sebuah type, lalu video /mp4. Nah, jadi type-nya itu ada video, terus untuk extension-nya itu adalah mp4 teman-teman. Oke. Jadi kalau video itu contohnya seperti yang di YouTube ya, itu ada kayak controllers-nya itu. Ada kayak tombol play sama tombol pause, dan juga ada fitur untuk menggeserkan bulat-bulat itu untuk ke menit berapa. Oke, jadi kita tinggal menampilkan dan menulis di bagian sini yaitu video controls. Jadi jangan lupa kalau untuk di audio dan video kita harus menambahkan controls di sini untuk menampilkan tombol play dan pause sama untuk menitannya berapa gitu. Oke, sekarang kita save dan ke Google Chrome ya. Oke. Setelah itu kita refresh dan belum ada apa-apa ya. Maksudnya itu kayak belum ke play sama sekali di sini. Nah, kita tinggal melakukan yang namanya itu kalau dalam istilah programming itu debug. Mencari titik kesalahannya itu ada di mana. Oke. Jadi video control source src movie.mp4. Nah, itu kita salahnya ada di mana? Oh ya, ternyata kita salahnya itu lupa menampilkan nama folder tersebut, yaitu multimedia. Karena folder multimedia itu ada di naungan Learn Coding Bro, dan movie.mp4 juga termasuk file yang ada di naungan multimedia. Nah, kecuali kalau movie.mp4 ini ada di folder keseluruhan di Learn Coding Bro, maka tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, tetapi karena berhubung di sini di multimedia, maka kita harus menampilkan dan memanggil folder yang bernama multimedia di sini. Jadi, walaupun di sini tetap Learn Coding Bro, tetapi folder tambahan harus ditulis ya kalau mau menampilkan sebuah video, audio, dan gambar. Oke, sekarang kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome ya. Oke, jadi ini yang akan terjadi. Nah, seperti yang tadi aku sudah kasih tahu ya, bahwa kalau kita pakai kontrol itu nanti akan ada controllersnya, tombol play dan pause, ada juga untuk menitnya keberapa, terus juga volume. Kalau kita juga mau full screen juga bisa gitu ya. Terus mana lagi nih, picture in picture gitu ya. Oke. Sekarang apa yang akan terjadi? Mari kita buktikan. Coba kita play ya. Nah, ini di sini sudah menampilkan suara di sini ya. Suara video di sini sudah terdengar dan sudah beroperasi dengan baik. Oke, sekarang kita akan menampilkan bagaimana sih caranya menambahkan sebuah audio di dalam website kita sendiri. Oke, jadi sebenarnya itu rumusnya sama seperti yang sini ya, yang video controls ini, tetapi tag-nya itu kita bedain, teman-teman. Jadi kalau khusus untuk audio, oke ini kita bikin batas dulu ya untuk audio. Kita membuat sebuah tag yaitu audio. Sorry ya, audio maksudnya. Oke, kita tulis audio tag seperti ini. Tetapi nanti juga akan ada controls. Pertama, aku bakal tulis dulu untuk source src. Jadi kalau untuk source src ini,
kita pun harus menulis sebuah folder multimedia seperti biasa yang kayak tadi di video ya. Lalu menampilkan sebuah file yang bernama yang ini untuk audionya. Ini lagu ya. Steven Sanchez, Until I Found You. Rename, terus saya bakal copy di bagian sini. Oke, nah kalau untuk yang di bagian sini, itu kita tinggal tulis aja kayak tadi, folder, terus file, gitu. Untuk type, itu tulis namanya itu audio MPEG. Oke, jadi sebelumnya untuk video itu bisa ya kalau mau pakai MP4 gitu ya. Terus audio pakai MP3, terus ada juga untuk MIDI gitu ya, musical instrument digital ya. Terus yang lainnya. Jadi video bisa MP4, audio MP3, dan kalau mau image itu PNG, JPEG sama JPG gitu ya. PNG maksudnya tadi. Oke guys, jadi itu ya tentang extension dari video, audio, dan gambar. Nah sekarang ada satu nih yang aku bakal kasih tahu, yaitu untuk yang mengenai video yang tadi, itu bagaimana agar kita bisa mengatur sebuah ukuran dari video tersebut, yaitu dengan cara menggunakan width dan height gitu ya, lebar dan tinggi. Nah, caranya itu kita tinggal tulis yang di bagian video ya, width dan height. Ya. Contohnya kalau width-nya itu nanti 300 pixel dan height atau tingginya itu 150 pixel di sini ya. Lalu kita save dan kita kembali lagi ke bagian HTML multimedia yang tadi ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, jadinya kecil nih ya. Bagaimana kalau kita mau atur yang tadinya kecil seperti ini menjadi besar gitu? Kita dapat memperbesar dengan cara menambahkan angka dari width tersebut. Contohnya adalah 600 pixel dan height-nya itu adalah 450 pixel, teman-teman. Nah, lalu kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome ya. Oke, jadi bakal besar seperti ini ya, yang tadinya kecil sehingga jadi besar seperti ini. Coba kita lihat ke bagian view page source-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan codingan yang tadi ya, seperti di Sublime Text. Oke deh, sekarang kita akan ke bagian audio kembali ya. Itu tadi yang audio source ini sudah. Nah, itu yang tadi mengapa nggak menampilkan sebuah audio itu karena kita lupa menambahkan controls. Jadi kalau untuk video dan audio itu penting banget kalau kita mau menambahkan controls. Kenapa? Karena controls itu sangat penting kalau kita mau memutar atau enggak berhenti gitu ya, play dan pause sebuah video maupun audio. Lalu kita juga bisa mengatur ke berapa menit, juga ke bagian volume yang tadinya 0% menjadi 100% gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Google Chrome. Dan di sini masih satu baris horizontal gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau memisahkan menjadi dua gitu. Maksudnya memisahkan garis vertikal. Oke, jadi caranya itu kita tinggal tulis BR. Tetapi kalau kita mau bikin satu celah itu bisa juga kalau tulis BR satu lagi. Jadi BR-nya ada dua. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi di sini terpisah ya antara video dengan audio di sini ya. Coba kita play audionya. Oke, udah terdengar suara lagunya ya. Oke. Georgia, wrap me up in all your I want you. Enggak. Oke, kita kembali lagi ke bagian Sublime Text ya. Oke, jadi untuk yang video dan audio udah oke ya. Intinya tagnya pun berbeda tetapi rumusnya sama. Oke, sekarang kita ke bagian image gitu ya. Nah, kalau IMG ini udah rumusnya berbeda daripada keduanya ini. Ini kita tinggal tulis aja kayak IMG SRC gitu ya.
yaitu salmantechno.png. Di sini sudah ada ya, PNG sebenarnya ya. salmantechno.png, terus kita juga bisa menambahkan alt gitu ya. Alt yaitu nama dari gambar tersebut, yaitu Salman Techno Image misalnya. Oke. Coba kalau kondisinya seperti ini. Ya. Coba kita ke Google Chrome kembali dan oke, jadi uh, tidak menampilkan sebuah gambar ya, hanya yang bagian alt-nya saja di sini. Judulnya yaitu Salman Techno Image. Bagaimana cara menampilkannya? Yaitu kita tinggal tulis aja nih untuk yang bagian multimedia. Foldernya yaitu multimedia slash salmantechno.png dengan alt Salman Techno Image. Oke, sekarang kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, di image dan video, kalau image dulu nih ya, itu kita bisa mengatur sebuah ukuran gitu untuk width dan height, lebar dan tingginya. Untuk kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk yang di IMG SRC ini kita bisa menampilkan width sama height. Ya, width-nya itu misalkan 200 pixel ya. Ini contoh. Terus height-nya itu 150 pixel. Lalu kita jangan segini deh, 100 pixel ya. Terus kita save, itu nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Oh, ini kecil ya. Oke, bagaimana caranya kalau kita mau apa namanya itu mengubah yang tadinya kecil jadi besar? Ya, dengan cara seperti ini teman-teman. Ya, bentar dulu. Kita kembali lagi ke Sublime Text ya. Oke. Jadi ini untuk yang bagian Sublime Text di sini, itu kita tinggal menampilkan sebuah width-nya itu kita perbesar dan height-nya itu juga kita perbesar. Contohnya seperti ini, 500 pixel, lalu height-nya di sini 400 pixel. Dan apa yang akan terjadi? Apakah perubahan tersebut menjadi kecil ke besar atau tidak? Dari kecil ke besar atau tidak tadi ya. Oke, kita ke Google Chrome dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Yang tadinya kecil, lalu perbesar menjadi besar seperti ini. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang bagaimana sih cara menampilkan sebuah video, audio, dan gambar ke dalam website menggunakan HTML atau kita sering sebut HTML multimedia. Oke teman-teman, jadi itu ya tentang multimedia di sini. Jadi ya kalau multimedia itu kan gampang ya, kita tinggal menampilkan gambar, video dengan image gitu ya. Bukan, maksudnya sorry, gambar, video sama audio di sini ya. Sebenarnya kalau untuk tag-tagnya itu berbeda, tetapi rumusnya untuk yang video dan audio itu sama ya. Kita tinggal menampilkan contohnya video audio controls gitu, terus juga dengan source-nya. Kalau kita mau memperbesar, memperkecil, itu kita tinggal pakai width sama height gitu untuk mengatur ukuran. Sama yang tadi itu harus menampilkan type-nya. Jadi dari website tersebut akan mengerti bahwa tipe atau ya maksudnya tipenya itu adalah video MP4 atau enggak audio MP3 dari si source-nya yaitu folder dengan file MP4 dan MP3 tersebut. Nah, kalau dengan yang gambar itu rumusnya berbeda. Kita tinggal tulis aja satu baris gitu. IMG, SRC sama alt-nya gitu ya. Oke, jadi intinya kalau di HTML itu kalau hanya di satu folder keseluruhan itu nanti kita tulis aja yang namanya filenya saja ya. Terus kalau ada folder satu lagi, contohnya kayak multimedia tadi, itu kita tinggal tulis aja multimedia slash nama file tersebut, walaupun masih dalam satu naungan di Learn Coding Bro yang tadi. Oke, jadi itu saja dari Salman Techno Channel tentang HTML multimedia. Tetaplah bersama kami di Salman Techno. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman dapat
ilmu yang baru tentang programming, tutorial, dan tech tips hanya di Salman Techno Channel. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Run.